Paskah. Ketika saudara mendengar kata Paskah, apa yang terlintas di dalam pikiran saudara? Mungkin kalimat yang pertama kali terlintas dalam pikiran saudara tentang Paskah ialah hari kebangkitan Yesus. Yes, saya sangat setuju. Paskah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian yang telah Ia kerjakan 2000 tahun yang lalu. Dia rela datang ke dunia menjadi sama seperti manusia. Dia menderita, Dia berkorban bagi dunia. Dia diludahi, Dia dicaci maki, Dia dicambuk, bahkan Dia mati di kayu salib. Setelah Dia mati, pada hari yang ketiga, Dia bangkit dari antara orang mati. Dia menang atas maut. Dia buktikan bahwa Dia adalah jaminan sejati. Paskah, apakah hanya itu makna dari Paskah? Lalu apa makna Paskah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Dalam Filipi 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11, Rasul Paulus dengan sangat rendah hati, ia berkata kepada orang-orang kudus yang ada di Filipi, "Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Saudara, sebagai seorang pemimpin jemaat, berkata demikian bukanlah hal yang mudah. Ada tanggung jawab yang besar yang harus ia kerjakan melalui hidupnya. Ia harus menjadi teladan bagi orang-orang yang dia pimpin. Ia harus mempertanggungjawabkan semua kata dan kalimat yang ia ucapkan. Dan yang terpenting, ada harapan yang teramat besar bagi orang-orang yang ia pimpin. Saudara, bagi Rasul Paulus, Paskah bukan hanya sekedar tahu, mengerti kalau Yesus telah mati dan bangkit bagi dunia. Tetapi ada 3 hal penting yang ingin Rasul Paulus sampaikan kepada orang-orang kudus, bahkan kepada kita setiap orang percaya. Yang pertama, Rasul Paulus berkata, "Yang kukehendaki adalah mengenal Dia." Saudara, mengenal di sini bukan hanya sekedar tahu tentang Yesus dan firman-Nya, tetapi yang utama kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, percaya akan apa yang telah Ia kerjakan sampai tuntas di atas kayu salib. Kata mengenal di sini dalam bahasa aslinya menggunakan kata ginosko, artinya kerinduan untuk mengenal Yesus secara pribadi, terutama melalui pengalaman pribadi bersamanya, sampai benar-benar punya keintiman dengan Yesus, keintiman seperti hubungan antara suami dan istri. Kata ini juga yang dipakai oleh Maria ibu Yesus kepada malaikat dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-34. Di sana Maria berkata, "Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi sedangkan aku belum bersuami?" Kata belum bersuami di sini menggunakan kata ginosko. Artinya, Maria belum memiliki keintiman selayaknya seorang suami dan istri dengan Yusuf. Apakah Maria tidak tahu tentang Yusuf? Apakah Maria tidak kenal dengan Yusuf? Mustahil, saudara, karena Yusuf adalah tunangannya. Tapi kenapa dia berkata, "Saya belum mengenal Dia"? Ginosko itu artinya belum memiliki keintiman yang dalam dengan Yusuf. Saudara, Rasul Paulus dengan sangat rendah hati ia berkata, "Yang kukehendaki ialah mengenal Dia." Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengenal Dia secara pribadi? Atau hanya sebatas kita ngerti Yesus yang sudah menderita
mati dan bangkit bagi kita. Begitu banyak kesempatan yang Tuhan beri untuk kita ngalami Dia secara pribadi, melalui doa, penyembahan pribadi, persekutuan, dan melalui firman-Nya. Tapi terkadang respon iman kita berbeda. Terkadang kita memberontak dan lebih memilih jalan yang kelihatannya lebih mudah, lebih mulus, lebih baik untuk kita lewati. Sering kita egois dengan waktu kita. Kita lebih mementingkan hobi, mementingkan hal-hal duniawi tanpa menyiapkan waktu khusus untuk mengenal Dia secara pribadi dan membangun keintiman dengannya. Saudara, tidak ada waktu yang lebih baik selain waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan. Karena waktu-waktu kita dengan Tuhan adalah modal kita untuk kehidupan bersama Tuhan dalam kemuliaan. Yang kedua, kita harus mengenal kuasa kebangkitannya. Saudara, kerinduan Rasul Paulus tidak hanya mengenal Yesus secara pribadi, tetapi dia juga memiliki kerinduan untuk mengenal kuasa kebangkitannya. Mengapa hal ini sangat penting bagi Rasul Paulus? Karena ada kekuatan yang begitu dahsyat dari kebangkitan Tuhan Yesus. Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus. Dia berkata kepada mereka, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." Kebangkitan Yesus menjadi dasar kekristenan dan menjadi jaminan kebangkitan semua orang percaya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Rasul Paulus bersedia melakukan apa saja atau menderita apa saja agar dia dapat mencapai kebangkitan ini. Kebangkitan yang dimaksud adalah kebangkitan ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Harapan dan prospeknya membawanya dengan begitu banyak keberanian dan keteguhan untuk melalui semua kesulitan yang ia hadapi dalam hidupnya. Ia bangkit dari dosa masa lalunya. Ia bangkit dari kegagalannya dalam mengenal Allah secara benar. Ia bangkit dari segala dosa-dosa masa lalunya. Saudara, keputusan terbaik yang harus kita ambil adalah bangkit. Bangkit dari masa lalu dan memulai hidup baru. Bangkit dari lumpur dosa dan memulai hidup benar. Bangkit dari kegagalan dan mulai berjuang. Saudara, kenapa Rasul Paulus bertahan? Jawabannya karena dia punya harapan yang pasti akan kebangkitan. Dia benar-benar mengerti makna kebangkitan yang sesungguhnya. Yesus sudah buktikan Dia sudah mati dan bangkit bagi kita. Dia telah bangkit dan menang atas maut. Bagaimana dengan kita? Maukah kita melangkah dengan pasti tanpa keraguan? Hal ketiga yang sangat penting untuk kita lakukan sebagai orang Kristen dalam memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus adalah persekutuan dalam penderitaannya. Saudara, tidak hanya mengenal Yesus secara pribadi, mengenal kuasa kebangkitannya, tetapi juga Rasul Paulus memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Kristus dalam penderitaannya. Kata penderitaan dalam bahasa aslinya menggunakan kata patema. Patema adalah sebuah proses perjalanan iman atau sebuah proses ujian iman dalam mempersiapkan kita untuk mengenal Yesus lebih baik sekarang dan selamanya dalam kemuliaan. Banyak orang tidak mau menderita bersama dengan Kristus. Banyak orang meninggalkan Yesus ketika penderitaan demi penderitaan datang menghampiri hidupnya, tanpa menyadari bahwa itu adalah kesempatan besar untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam penderitaannya. Rasul Paulus memberikan contoh dan teladan kepada kita. Bagaimana dia sangat optimis, memiliki hasrat yang sangat tinggi untuk terus dikuduskan setiap hari, seperti halnya ketika ia dibenarkan oleh Kristus. Rasul Paulus
memiliki hasrat yang begitu kuat untuk bangkit dari dosa dan menjalani hidup yang baru. Penderitaan bukanlah hal yang harus ditakuti oleh orang-orang Kristen. Mengapa? Karena Yesus pernah berkata dalam Lukas 9 ayatnya yang ke-23, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Saudara, memang ada harga yang harus dibayar untuk menjadi murid Kristus. Tetapi ingat, Yesus terlebih dulu menderita dan berkorban bagi saya dan saudara sekalian. Memang kita tidak bisa memilih ujian dan cobaan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita bisa memilih siapa yang kita andalkan dan siapa yang menjadi tempat sandaran kita ketika kita menghadapinya. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita memperingati hari kebangkitan Yesus. Tidak hanya kita memperingati, tetapi mari kita berani untuk ambil langkah, bangkit dari dosa masa lalu, bangkit dari segala kejatuhan dan kegagalan, dan memulai hidup yang baru untuk mengenal Dia, untuk mengenal kuasa kebangkitannya, dan mau bersekutu dalam penderitaannya. Salam kebangkitan.